dua santri pimpinan PKI Partai Komunis Indonesia, yaitu Musa dan Semaon atau Musa dan Samaon. Yang pertama adalah Semaon, pemimpin pertama kali PKI. Semaon lahir di Desa Curah Malang, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, sekitar tahun 1899 dan wafat pada tahun 1971. Adalah ketua umum pertama Partai Komunis Indonesia atau PKI. Semaon, orang-orang nyebutnya Semaon, padahal namanya Samaon, ya kan, Samaon bahasa Arab. Beliau adalah santri tulen, orang Jombang, ya. Coba renungkan, orang Jombang tatkala itu yang sudah bergerak di dalam perjuangan itu adalah para santri. Santrinya Haji Umar Said Cokro Aminoto. Jadi Semaon adalah salah satu santrinya Haji Umar Said Cokro Aminoto atau Hos Cokro Aminoto yang mendirikan Syarikat Islam. Dan kita akan membaca tentang biografi masa kecil Semaon atau Samaon. Masa kecil, Semaon adalah anak Prawiro Atmojo, pegawai rendahan, tepatnya tukang batu, di jawatan kereta api. Meskipun bukan anak orang kaya maupun priai, Semaon berhasil masuk ke sekolah Tweede kelas, sekolah Bumi Putra kelas 2, dan memperoleh pendidikan tambahan bahasa Belanda dengan mengikuti semacam kursus sore hari. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, ia tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Karena itu ia kemudian bekerja di Stadspoor SS Surabaya sebagai juru tulis klerek kecil saat masih kecil. Kemudian karir politik, kemunculannya yaitu Semaon maksudnya di panggung politik, pergerakan dimulai di usia belia 14 tahun. Nah, ini 14 tahun ini sudah terjun malang melintang di dunia perpolitikan. Saat itu tahun 1914 ia bergabung dengan Syarikat Islam atau SI Afdeling Surabaya. Orang-orang yang bergabung di Syarikat Islam itu adalah orang-orang yang intelektual tinggi, santrinya juga santri yang hebat. Setahun kemudian 1915 bertemu dengan Sneflit dan diajak masuk ke Indische Sosial Democratische Vereniging, Organisasi Sosial Demokrat Hindia Belanda atau ISDV, Afdeling Surabaya yang didirikan Sneflit. Sneflit inilah ya sebagai otak pendiri organisasi komunis PKI. Dan Vereniging voor Spoor en Trampersoneel, Serikat Buruh Kereta Api dan Tram atau disingkat VSTP, Afdeling Surabaya. Pekerjaan di Stadspoor akhirnya ditinggalkannya pada tahun 1916. Sejalan dengan kepindahannya ke Semarang. Nah, ini mulai karirnya beliau karena memang sudah mulai agak dewasa di Semarang. Nanti beliau akan menjadi ketua wilayah ya, seprovinsi Syarikat Islam begitu. Jadi sejalan dengan kepindahannya ke Semarang karena diangkat menjadi propagandis VSTP yang digaji. Nah, dapat gaji nih. Penguasaan bahasa Belanda yang baik, terutama dalam membaca dan menulis. Pada tahun 1918 dia juga menjadi anggota Dewan Pimpinan di Syarikat Islam SI. Sebagai ketua SI Semarang, ini ketua wilayah, Semaon banyak terlibat dengan pemogokan buruh. Pemogokan tersebut terbesar dan sangat berhasil. Di awal tahun 1918 dilancarkan 300 pekerja industri furniture. Pada tahun 1920 terjadi lagi pemupukan besar-besaran di kalangan buruh industri cetak yang melibatkan SI Semarang. Pemupukan ini berhasil memaksa majikan untuk menaikkan upah buruh sekitar 20% dan uang makan 10%, lumayan. Bersama-sama dengan Alimin dan Darsono, Semaon mewujudkan cita-cita Sneflit untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Hindia Belanda, yaitu di Indonesia. Sikap dan prinsip komunisme yang dianut Semaon membuat
renggang hubungannya dengan anggota SI lainnya. Pada 23 Mei 1920, Semaon atau Samon mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia. Jadi Semaonlah yang mengganti nama ISDV menjadi Partai Komunis Hindia. 7 bulan kemudian namanya diubah menjadi Partai Komunis Indonesia atau PKI dan Semaon sebagai ketuanya. Hebat Semaon. Pada bulan Mei 1921 ketika Partai Komunis Indonesia didirikan setelah pendiri ISDV dideportasi, Semaon menjadi ketua pertama PKI. Jadi ketua pertama PKI pada awalnya adalah bagian dari Syarikat Islam, tetapi akibat perbedaan paham akhirnya membuat kedua kekuatan besar di SI ini berpisah pada bulan Oktober 1921. Pada akhir tahun itu juga dia meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Moskow dan Tan Malaka menggantikannya sebagai ketua umum. Setelah kembali ke Indonesia pada bulan Mei 1922, dia mendapatkan kembali posisi ketua umum dan mencoba untuk meraih pengaruhnya kembali di SI tetapi kurang berhasil. Pada tahun 1923 VSTB mengadakan rencana untuk demonstrasi besar-besaran, mogok buruh besar-besaran, sehingga Semaon harus ditangkap dan diasingkan di luar negeri, di Belanda kemudian di Uni Soviet. Dan Semaon juga masih aktif pergerakan politik di sana walaupun beliau di luar negeri. Ini adalah santri yang luar biasa. Dan akhirnya Semaon kembali ke Indonesia. Semaon meninggal pada 7 April 1971 dan dimakamkan di pemakaman keluarga R.A. Prawira Atmaja di pemakaman umum Gunung Gansir, Beji, Pasuruan, Jawa Timur. Kemudian santri yang kedua menjadi pimpinan PKI adalah Muso atau Musa. Biografinya Muso atau Paul Musot, bernama lengkap Muso Manowar atau Munawar Muso. Lahir Kediri, Jawa Timur 1897. Renungkan dulu. Kalau Semaon Jombang, kalau Musa Kediri, Muso ini Kediri. Wafat di Madiun, Jawa Timur 31 Oktober 1948. Adalah seorang tokoh komunis Indonesia yang memimpin Partai Komunis Indonesia atau PKI pada era 1920-an dan dilanjutkan pada pemberontakan Madiun 1948. Ini santri-santri semua loh ya. Tapi santri kalau terlalu fanatik buta, wah bisa menjadi ekstrem kiri, kebablasan soalnya. Ya seperti Semaon, Samon, kemudian dan Muso atau Musa ini adalah santri-santri dari Syarikat Islam. Santrinya Haji Umar Said Cokro Aminoto, pendiri SI. Tetapi akhirnya ya terlalu fanatik, akhirnya cenderung kepada ekstrem kiri karena rasa tidak puasan dan kurang kesabaran. Untuk biografinya yang lebih lengkap bisa dicari di www.wikipedia atau di situs-situs yang lainnya. Jadi Muso ini anaknya orang yang punya, orang yang berada. Dia santri dari kecil. Kemudian tatkala dia nyantri juga di Surabaya, beliau nyantri di Haji Umar Said Cokro Aminoto. Di rumahnya Haji Umar Said Cokro Aminoto bertemu dengan Bung Karno. Jadi Muso ini temannya Insinyur Soekarno dan temannya Kartosuwiryo. Itu tatkala berada di rumahnya Cokro Aminoto. Jadi seolah-olah itu ya perjalanan kemerdekaan Indonesia itu seolah-olah mirip berdirinya Kerajaan Majapahit. Maksudnya bagaimana? Coba kita renungkan. Kerajaan Majapahit itu kan berdiri oleh Pangeran Wijaya. Para pemuda-pemuda itu Pangeran Wijaya dibantu oleh Lembu Sora, kemudian oleh Ranggalawi, oleh Nambi, dan yang lain-lain lah. Tetapi tidak lama terjadi pemberontakan Ranggalawi, terjadi pemberontakan Nambi, Lembu Sora, dan yang lain-lain. Sama Indonesia, baru beberapa saat merdeka, ada pemberontakan PKI yang dipimpin oleh temannya sendiri. Ada pemberontakan sayap kanan, yaitu PSII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dan lain-lain. Jadi masa akhirnya Muso ini juga sangat tragis ya. Oleh sebab itu kita berdoa bersama-sama mudah-mudahan Indonesia semakin maju dan makmur
menjadi negara yang religius. Amin Allahumma amin.